Selamat pagi para mahasiswa teknik industri kelas LC 41. Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita, halo, yaitu basic properties for multivariable function, ya, session 9 10. Sesi 9 dan 10. Ya. Oke. Oke. Penampilannya itu bukunya tetap Stewart ya, dengan parcel. Learning objektifnya adalah explain optimization problem including multivariable function. Okay. Kontennya ada tiga, yaitu function two or more variable. Jadi dua atau tiga variabel ya. Fungsi dua atau tiga variabel. Kemudian limit and continuity. Terakhir adalah partial derivatif ya. Diferensial partial ya. Kita masuk function two or more variables. Oke. Function of two variable. Jadi fungsi dari dua variabel. Artinya fungsi itu mengandung dua variabel. Misalnya z adalah fungsi x ya. Z adalah fungsi dua variabel ya. Misalnya jadi sini bisa kita coret. Z adalah fungsi dua variabel atau lebih ya, bisa. Oke. Itu pengertiannya. Kemudian ini adalah contoh pertama tentang domain. Domain itu apa? Daerah. Domain daerah apa? Halo. Domain itu daerah asal. Kodomain daerah kawan. Keren? Daerah hasil. Pasti kan enggak? Ya. Himpunan gitu ya. Jadi domain itu daerah asal. Kodomain daerah kawan. Rank daerah hasil. Ya. Nah ini digambarkan ini adalah X tambah Y. Ini sebetulnya X tambah Y sama dengan min 1. Ya enggak? X tambah Y sama dengan min 1. Kemudian digambarkan ini. Ya. Domainnya, domain dari fungsi ini adalah daerah asalnya. Ya. K dari X plus Y plus 1 per X min 1. Ya. X min 1. Kemudian yang ini adalah parabola. Kalau ini garis linier ya. Yang kiri ini garis linier. Yang kanan adalah figur 3, gambar 3-nya. Parabol. Ya. Buka ke kanan. Ya. Ini X sama dengan ini. X sama dengan Y kuadrat ya. Oke. Ini gambar. Ini 3 dimensi ya. 3 dimension. 3 dimensi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Posisinya itu perlawanan aljabar X, Y, Z. Ya. Dan terbalik antara X, Y. Jadi Z adalah fungsi X, Y. Ya. Z adalah fungsi X, Y. Dan titik X, Y ada di daerah D. D ini daerah apa? Daerah XOY. Ini daerah XOY atau disebut juga bidang XY. Ya, bidang XY itu bidang XOY. Bidang alas ya, bidang alasnya. Paham maksudnya? Halo. Ya.
Contoh 2, kalau Anda lihat ini apa nih? Fungsi X, Y atau Z ini boleh, ini sama dengan Z nih. Z sama dengan sepertiga akar 36 kurang 19 kuadrat kurang pi kuadrat. Sebenarnya nih, yang bidang ini adalah sama dengan ini enggak? Ini kalau kita bagi 36 berapa nih? X kuadrat per 9 per 36. Yang kecil, pembilang bagi 9, penyebut bagi 36 bagi 9, 4. Tambah atau 2 kuadrat ya. Kemudian ini 4Y kuadrat per 36. Berarti Y kuadrat per berapa? 36 bagi 4, 9. Tambah ini 9Z kuadrat bagi 36. Z kuadrat per 36 bagi 9, 4. Ya kan? Sama dengan 1. 36 bagi 36, 1. Jelas nama saya itu? Kalau Anda lihat ini apa? Halo. Kesamaan ini bentuknya apa nih? Ini kan X kuadrat per 4 itu 2 kuadrat, tambah Y kuadrat per 9 itu 3 kuadrat, tambah Z kuadrat per 4 itu 2 kuadrat sama dengan 1. Ini adalah elipsoida. Kan bentuknya kayak elip itu ya, alasnya itu. Jadi ini disebut elipsoida. Ya, elipsoida. Bentuknya itu disebut elipsoida. Tapi setengah ya. Kalau lengkapnya seperti Zeppelin, balon balon terbang itu Zeppelin atau seperti telur ayam ya. Jelas ya. Nah, is recognized as a question and illustrate ya ini. Illustrate ni illustrate sebenarnya ya. The graph of the given function is the upper half. Jadi ada bagian atasnya aja dari illustrate-nya. Bagian bawahnya enggak ya. Jadi ini setengah dari illustrate. Sudah jelas maksudnya? Kita teruskan lagi. Nah, ini lever curve ya, lever kurva dan kontur dan map kontur ya, peta kontur ya. Ini peta kontur. Kontur tahu kontur? Garis-garis yang seperti ini. Ini tempat besarnya ini ya. Tengah dengan kedua dan itu diproyeksikan dari atas ke bawah ya. Itu kontur ya. Kontur itu garis yang kayak ya karena melingkar atau membentuk, pokoknya titik awal dan titik akhir bertemu dia ya. Itu kontur. Definisi dari curve of a function of ya two variable are the curve with equation fungsi S, Y dan K. Di mana K adalah konstan ya. K-nya konstan. Jadi ini bentuknya, kalau ini bentuknya seperti lingkaran ya. Kalau ini kontur ini Anda lihat yang peta itu adalah mungkin di kontur tanah biasa disebut apa? Topografi. Ilmu topografi itu yang konstruksi jalan raya biasanya ya. Orang teknik sipil itu belajar biasanya ya. Baik. Nah, ini. Jadi ini lingkaran-lingkaran kecil sampai yang gede kalau diproyeksikan ke bawah kan jadi ini. Ya. Itu lingkaran-lingkaran yang ini itu disebut kontur. Sudah jelas? Kontur itu yang mana? Halo. Kok nggak ada? Semangat dong, ya. Ini masih pagi udah loyo ya nih. Gimana nih? Ya. Ya, kontur tahu ya. Jadi yang lingkaran ini kecil, besar, makin besar kan. Nah, diproyeksikan jadi yang di bawahnya. Ya. Itu ada yang bawah itu adalah proyeksi dari konturnya dan konturnya itu yang di atas ini, ya. Seperti gunung ya, melingkar ya misalnya itu atau jalan ya. Baik. Berikutnya ini contoh empatnya adalah ini sebut apa nih? Tahu enggak bentuk ini? Yang sebelah kanan apa namanya? Kalau gambar dua dimensinya ini nih. Apa tuh? Kalau gambar dua dimensinya kayak gini. Ini apa? Parabol.
Enggak, parabol kan? Dua dimensi. Kalau yang tiga dimensi ini disebut nama paraboloida. Parabol tambah oida. Seperti tadi elips, elipsoida, ya kan? Berarti ini paraboloida. Waduh, powernya. Ya, ini disebut parabol. Saya kata parabol tambah oida. Jadi paraboida atau paraboloid. Paraboloid, ya. Paraboloida. Kalau tadi elips, elipsoida, ya. Ya. Kalau dua dimensinya ini parabol. Kalau tiga dimensinya paraboloida. Jelas ya? Ini kan parabolnya ini kan? Ini. Ini parabolnya. Ini smooth ya. Nah, ini parabolnya. Sehingga di bentuk tiga dimensinya menjadilah paraboloida. Ya. Nah, konturnya karena bentuk lingkaran ya kayak ini ya kan di konturnya. Itu tadi ya, lingkaran dari besar sampai kecil. Paham? Ya. Nah, kita teruskan. Function of three variables. Nah, lebih dari dua ya. Three variables. Di sini the number of quantities depend on three or more variable. Bisa tiga atau lebih dari variabel, lebih dari tiga variabel. Nah, the temperature in a large auditorium may depend on the location x, y, z. This leads to the function t x, y, z. Yeah. Function of three variable visualized by plotting level surface. Ya. Pada level permukaan di mana ya surfaces in three dimension space that lead to a constant value for the function. Maka situ apa dari x kuadrat tambah y kuadrat dengan k ya. Function of four or more variable are much more difficult to visualize. Maksudnya visualisasi ya. Untuk visualisasi untuk yang 4 variabel ke atas agak sulit. Kita kenal dalam kehidupan kita adalah 3 variabel. Yang ini disebut 3 dimensi, 3 dimension. Kalau papan tulis itu bidang datar disebut 2 dimension. Ya. Oke. Nah, contoh kelima ini adalah some level surface of the function fungsi x, y, z adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Anda tahu maksudnya ini? Halo? Ini Anda lihat ini seperti apa nih? Gambar apa tuh? Bola. Bola kan? Dimana kalau x kuadrat tambah y kuadrat. Sebetulnya kalau bola itu bentuknya x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu yang bola. Ya. Ini disebut persamaan bola. Ya. Persamaan bola. Jelas? Persamaan bola itu. Jadi kalau sama dengan 3, berarti jarinya akar 3, ya kan? Kalau sama dengan 2, jarinya akar 2, dan seterusnya. Kalau 1, jarinya 1. Paham Mas? Ya, itu adalah bentuk. Sebetulnya ini seperti yang saya ajar juga di di ASOP, ya. Product Design Engineering itu bagian program dari teknik industri, ya, PDE, 1 GBI, Business Engineering juga. Nah, yang di produk design engineering ini mereka banyak mendesain ya. Mendesain sekalian menghitung engineeringnya. Nah, engineeringnya banyak menggunakan kalkulus. Ya. Oke, sampai yang tadi jelas ya. Nanti ada Anda desain gambarnya harus bisa ya. Dan nanti menghitung apakah volumenya atau segala macamnya. Engineeringnya itu ya dari segi kekuatannya atau Anda desain kursi diduduk patah. Nah, itu desainnya bagus.
tetapi secara engineeringnya nggak benar, ya. Besinya kurang kuat atau apa? Tidak ada penyangganya kurang, nah, patah ya. Mungkin orang yang duduk bebannya terlalu berat, ya, dia bisa patah. Baik, berikutnya adalah limits and continuity, ya, limit and continuity. Ini bukan limit yang Anda belajar yang dulu ya, di kelas kalkulus, bukan. Ini sudah dua variabel. Kalau situ hanya limit x menuju 0, satu variabel. Ini limit x, y menuju 0. Ya, berarti ada dua variabel. Beda ya. Limits of function of two variables. Kan ya, two variables. Berarti ada dua variabel. Definisinya adalah, nah ini definisinya, limit x menuju y, x, y menuju a, b dari fungsi s, y sama dengan L. Jelas masih ini? Ada dua, ya, ini limit function, mungkin saya terangkan. Limit function. Jadi limit di sini x, y menuju a, b. Artinya itu apa tuh? X-nya menuju a, y-nya menuju b. Itu enggak? Dari fungsi dua variabel, misalnya sama dengan L. Paham Mas ya? Jadi ini artinya sini adalah X-nya menuju A dan Y-nya menuju B, itu maksudnya. Ya. Jelas ini pengertian ini. Nah, kita kembali lagi ke, ya. Nah, jika, ya, if for every number epsilon positif besar 0, there is a corresponding number delta besar 0. Jadi jika setiap bilangan epsilonnya positif, ya, maka there is a corresponding number delta juga positif, ya, juga positif, ya. Nah, jika x, y anggota D and akar, ini jarak ya. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat itu kan jarak titik, jarak dari A ke B, itu enggak? Halo, maksudnya eh, jarak atau panjang garis ya, dari X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat antara 0 dan delta. Ya, ini teoritis ya. Nah, maka panjang, ya, maka harga mutlak dari fungsi S, Y dikurang L itu dari limitnya, kecil dari epsilon. Ini mode, ya, ini teoritisnya ya, itu enggak terlalu apa ya. Oke. Nanti yang sebetulnya ini adalah kita mempelajari ada bidang lengkung ya, bidang lengkung. Kalau ini bidang datar ya, bidang datar langit-langit. Kemudian di bawahnya ada lingkaran. Nah, lingkaran ini naik ke atas. Jadi apa? Bisa bayangkan, halo, imajinasi. Ini dua bidang sejajar sebetulnya kan. Lantai dan langit-langit adalah dua bidang sejajar. Kemudian di lantai itu ada lingkaran. Lingkaran itu naik ke atas. Bentuknya apa? Tabung, betul. Tabung atau silinder. Ini datar kan. Tetapi kadang-kadang kalanya bidang atas ini tidak selalu horizontal. Mungkin melengkung. Apakah lengkungnya itu adalah setengah bola? Apakah lengkungnya itu adalah bidang tertentu? Ya kan? Nah, jadi alasnya ini bisa macam-macam. Bisa bentuk segitiga. Alasnya bisa bentuk empat segi panjang. Bisa bentuk persegi atau bentuk sangkar kan. Dinaik ke atas, menembuslah bidang lengkung tadi.
Dia bisa tanya, berapakah volume di bawah bidang lempung itu yang alasnya berbentuk lingkaran, yang alasnya berbentuk segitiga, yang alasnya berbentuk bucus sangkar atau persegi, yang alasnya berbentuk empat segi panjang atau trapesium. Bisa juga. Jelas maksudnya? Jadi desainnya itu bisa beraneka ragam ya maksudnya. Ya, kalau ini secara teoritisnya, oke. Kemudian kita lihat lagi yang memperlihatkan showing that a limit does not exist. Ini contoh yang don't exist ya. Does not exist. Artinya enggak ada ya. Eh, jika fungsi x, y ya mendekati L1, nilainya mendekati L1 sebagai x, y mendekati a, b, maka along a path C1 and fungsi x, y menuju apa mendekati L2 ya sebagai x, y menuju a, b. X, y menuju b itu x menuju a, y menuju b itu maksudnya ya. Along a path C2 where L1 not the same L2. Jadi L1 tidak sama dengan L2, maka limit X menuju Y dari A, B dari fungsi A, does not exist. Does not exist berarti tidak ada. Limitnya tidak ada. Jelas maksudnya? Di awang-awang gitu, tidak ada ya. Jadi itu maksudnya kalau nilai dari L1 tadi tidak sama dengan ini kuncinya nih. Jika di mana S1 tidak sama dengan L2, maka limit ya. Maka limit kalau L1 tidak sama dengan L2, maka limit X, Y menuju A, B dari fungsi dua variabel X, Y jangan does not exist. Does not exist. Does not exist. Jadi tidak ada keberadaannya tidak ada gitu maksudnya. Ya. Jelas maksudnya? Kalau kalau R1 tidak sama R2 ya, itu maksudnya. Nah, kita kesimpulan akhirnya ini contohnya ya. Kita lihat sini. Ini contohnya saya jelaskan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Hello. Gua diam aja. Oke. Hmm. Ya Allah. Karya, saya mau jelaskan. Oke. Kita kembali ke jadi ini yang contoh contoh namanya ya. Example. Jadi ada penjelasan saya jelaskan di sini. Jadi di sini the limit of fungsi x, y sebagai x, y itu approach pendekatan 0,0 ya. Jadi limit maksudnya limit dari x, y mendekati nilai 0,0 artinya x menuju 0, y menuju 0. Paham maksudnya? Ini artinya x menuju 0, y menuju 0. Dari fungsi x, 0
Oh ya, sorry. Ini fungsinya diketahui nih. Fungsinya diketahui X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau ini kita masukkan, nilainya berapa? Halo? Kalau ditulis segini, artinya artinya apa sini? X, nol. Berarti Y-nya nol nih. Anda bisa lihat sini, Y-nya nol sini kan. Y-nya nol kan. Berarti Y-nya Anda ganti nol. Berarti sini Anda tulis limit. Nah, karena Y-nya nol, berarti ini X, Y menuju apa? Eh, Y-nya diganti nol, sorry. Jadi Y-nya diganti nol. Ya nak. Y menuju nol, menuju 0,0. Ya nak. Berarti Y, ini Y. Saya kasih kuning ya. Y-nya itu diganti nol. Ya. Jadi bentuk yang ini, bentuk yang ini, semua Y-nya ganti nol. Ya. Diganti nol, sehingga fungsinya juga diganti. Jadi berarti X tetap X kuadrat, min Y-nya diganti nol, nol kuadrat, X kuadrat plus Y-nya ganti nol, nol kuadrat. Jelas gitu? Halo? Jadi X, nol menuju 0,0, X kuadrat kurang 0 kuadrat. Ini beda ya. Kalau dulu limitnya kan satu variabel, sekarang dua variabel. Paham maksudnya? Beda main dulu ya. Yang di kalkulus satu. Y-nya diganti 0. Ya, ini Y. Y-nya diganti 0, maka semua Y di sini juga ganti 0. Jadi Y kuadrat, X kuadrat per Y kuadrat, X kuadrat kurang 0 kuadrat per X kuadrat tambah 0. Nah, di sini kalau Anda lihat nih, ini nolnya hilang. Berarti tinggal S kuadrat bagi S kuadrat berapa? Halo? Ya, S kuadrat bagi S kuadrat adalah plus 1. Hasilnya plus 1. Oke? Jadi sampai sini. Nah, kemudian kalau dibalik sekarang, dibalik. Kemungkinannya dibalik sekarang. Limit, oh ya ini sebagai ini ya. Secara umum kan ini ya. Ini adalah Y, X, Y, X, Y menjadi ini. Nah, sekarang yang pertama tadi, ini yang pertama nih. Ya, ini yang pertama, sekarang ini yang kedua. Yang kedua apa? Terbalik dia. Bukan X, 0, X, 0, Y-nya 0, sekarang X-nya 0. Jadi 0, Y. Dibalik sekarang. Halo? Anak ngerti nggak maksudnya? Di sini Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini X-nya yang sama dengan 0. Ya nak? X-nya sama dengan 0 berarti 0, jadi X, Y menjadi apa? 0, Y. Dari menuju 0,0 dari, nah X-nya diganti dengan 0. Yang dari bentuk ini nih. Ya. Diganti dengan 0, jadi apa? 0 kuadrat dikurang Y kuadrat per 0 kuadrat ditambah Y kuadrat. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Di sini X-nya menuju 0 ya. 0, Y. Ya. Anda ngerti nggak nih? Nggak ngerti ya? Kita ulang lagi ya. Kalau nggak ngerti, kita ulang. Kita ulang lagi. Jadi gini, ini yang pertama adalah eh, untuk umumnya kan gini ya. Oke. Untuk umumnya ini. Nah, sekarang di bawah yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah limit
di sini eh, X, 0 menuju 0,0. Artinya apa yang nol? Siapa yang nol nih? Halo. Kalau X, Y menjadi X, 0, Y-nya nol nggak? Semua Y nol. Berarti sini posisinya Y-nya sama dengan nol. Nah, kita masukkan ini menjadi fungsi X, nol. Ya nggak? Betul kan? Kan begini kan betul ya? Nah, tadi fungsinya diketahui bahwa fungsi X, Y-nya diketahui adalah X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini given, diketahui ya. Nah, sekarang kita ganti nih. Jadi limit dari X menuju 0 ya. X,0 menuju 0,0. Arti X-nya ini menuju 0 nggak nih? Y-nya sudah 0 ya. Ya nggak? Halo. X-nya menuju 0 nggak? Ini artinya X menuju 0 nggak? Benar kan? Ah, kita ganti. Semua X ganti 0. Coba ganti. 0 kuadrat dikurang, sorry. 0 kuadrat. Dan X menuju 0 tetapi Y-nya yang sama dengan 0 tadi kan? Halo. Yang pertama ini Y-nya menjadi 0. Sehingga ini semuanya, sorry. Semuanya Y-nya, ini artinya X menuju 0 ya. Tapi, saya bingung nih. Ya lagi tanya, anak paham nggak nih? Ini kan Y-nya 0 kan? Ini X, Y. Y-nya 0 kan? Karena Y-nya 0, sini kita ganti nih. Kita ganti Y-nya 0. Jadi apa? X kuadrat min 0 kuadrat per X kuadrat ditambah 0 kuadrat. Makanya tinggal sini apa? X kuadrat dibagi X kuadrat. Berapa? X kuadrat bagi X kuadrat berapa? Plus, plus 1. Ya. Plus 1 kan? Oke. Yang kedua adalah X-nya yang sama dengan 0. Sehingga bentuk ini menjadi apa? Limit. Nah, lihat dari yang asal-asalnya. Kalau X-nya 0 ini menjadi apa? 0, Y menuju 0,0. Enak. Berarti sini fungsi apa? X-nya ganti 0, Y. Ya kan? Nah, artinya apa? Semua X ganti 0. Dari soal aslinya nih. Ini soal aslinya. Ya, soal aslinya ini sama dengan limit dari 0, Y menuju 0,0. Artinya apa? Dari soal ini semua X ganti 0. Berarti 0 kuadrat min Y kuadrat per, kalau ngobrolnya nggak ngerti. Ini gampang-gampang sulit ya. Tapi kalau Anda nggak paham, nggak bisa mengerti. 1000 tahun lagi apa lagi? Ya, 1000 tahun. Satu minggu lagi tanya, pasti nggak tahu. Ya, ini X-nya ganti 0. 0 kuadrat. Ya, dari sini X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya ganti 0. Apa yang terjadi? Yang sini adalah pembagian dari apa? Min Y kuadrat dibagi plus Y kuadrat. Hasilnya apa? Min 1. Iya. Sampai sini jelas? Ternyata kedua limitnya tidak sama. Satu plus satu, satu min satu. Sudah jelas maksudnya? Ya. Nah ini yang disebut tadi, maka the limit cannot exist at 0,0. Berarti ini ya, the limit itu cannot 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 tidak dapat atau tidak exist ya. Cannot exist di 0,0. Sudah paham? Halo. Ya, ini. The limit cannot exist at
0,0. Nah, contoh lain lagi. Contoh lain lagi. Eh, untuk yang ini kartesius ya. Kalau x y itu kartesius, kalau ada r, theta, r dan theta itu namanya apa? R, theta adalah polar koordinat, koordinat polar ya. Ini koordinat kartesius. Nah, satu lagi jadi masih ini juga yaitu apa? Halo. Eh, masih ya. Masih fungsi x, y ya, fungsi x, y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat per s kuadrat ditambah y kuadrat. Ya, ini masih soalnya yang sama, tetapi ini kita menggunakan namanya polar koordinat, ya, polar koordinat, natnya NATE, koordinat. Terjemahnya apa? Koordinat polar, ya nak? Koordinat polar bahasa Inggrisnya polar koordinat, ya, atau koordinat polar. Nah, kita masukkan yang ini limit x, 0 tadi. Apa? Berarti y-nya 0 menuju 0,0 dari eh, fungsi ya 0,0 dari x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Enak. Fungsi x-nya kita ganti. Kalau kita masukkan, loh, dalam koordinat polar ini apa nih? Ini sama dengan apa? Limit dari x kuadrat tambah y kuadrat ini kan sama dengan x kuadrat. Nggak? Halo, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat. Nggak? Kan sama lingkaran tuh. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat kan? Berarti di sini r-nya menuju apa? Berarti r-nya menuju 0. Nah, kemudian ini Anda tahu x itu sama dengan apa? X itu sama dengan r cos theta. Dari rumus cos. Coba cos theta adalah x PR enggak? Kalau ini trigonometri SMA betul enggak? Cos sama dengan cos theta sama dengan x PR kali silang coba. R-nya dikali silang. Apa yang terjadi? X sama dengan R cos theta. Kemudian sin theta sama dengan Y per R. Maka kali silang Y adalah R sin theta. Betul enggak? Halo, jelas sampai sini? Nah, kalau ini dimasukkan, ya, jadi terjemahan kartesius ini jadi polar, ya. X itu adalah tadi apa? R. Adalah R cos theta pangkat 2 dikurang Y adalah R sin theta kurung pangkat 2 per, nah, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ya, nah. Jelas sampai sini? Nah, kemudian kita kodakan lah. Jadi limit R menuju 0 dari ini dikodakan apa? R kuadrat kali cos kuadrat theta. Dikurang R dikodakan R kuadrat, sin dikodakan sin kuadrat theta. Per R kuadrat. Kalau kita bagi R kuadrat, apa jadinya nih? Halo. Jadi limit R menuju 0 dibagi R kuadrat, hilang nggak R kuadrat ya? Dikeluarkan R kuadrat kurang keluarkan R kuadrat dibagi R kuadrat. Hilang nggak? Jadi tinggal apa? Tinggallah cos kuadrat theta dikurang R kuadrat. R kuadrat lagi. Nggak ada R lagi. Sin kuadrat theta ya. Sin kuadrat theta.
Nah, ini dipengaruhi R-nya. R-nya enggak ada sini kan? Berarti jawabannya konstan enggak? Berarti cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta konstan enggak? Konstan ya. Berarti ini karena tidak dipengaruhi oleh R. Nah, R-nya udah hilang kan? Kan dicoret R kuadratnya. Nah, Anda tahu rumus sudut kembar? Cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta apa? Sama dengan kosinus apa? 2 theta, betul ya. Kosinus 2 theta. Saya tanya tahu enggak itu? Mengapa? Saya tanya mengapa cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta. Itu pelajaran di SMA kan? Lupa. Jadi jawabannya ini adalah cos 2 theta. Karena ini konstan karena tidak dipengaruhi oleh R. R ini kan sudah dicoret tadi. Dikeluarkan R kuadratnya dikeluarkan dicoret, tinggallah cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta. Itu yang sama dengan kosinus 2 kali sudutnya. Jelas? Pertanyaannya, mengapa cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta? Anda tahu? Halo, lupa ya? Selamat tinggal SMA. Selamat tinggal ke ilmunya. Ini udah boleh. Selamat tinggal SMA sih boleh. Harus kan? Supaya Anda masuk ke universitas atau perguruan tinggi. Tapi ilmu jangan ditinggalkan. Jangan dilupakan. Ilmu ini bukan untuk Anda sendiri loh. Nanti Anda punya sekarang nih Anda punya adik Anda bisa ajarkan. Terakhir nanti kalau Anda menikah, anak Anda ajarkan. Betul kan? Ketawa. Benar kan? Kelak, ya belum masih nanti. Tapi yang saat ini mungkin Anda punya adik. Anda bisa ajarkan adiknya. Itu pelajaran di SMA. Oke, misalnya lagi saya jelaskan mengapa cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Ada 3 rumus dia. Apa lagi? Cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Cos 2 theta juga sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat theta. Masih ingat? Sudah minggu kelima ya. Kita sampai minggu ke-7, berikutnya UTS. Sebentar lagi itu ya. Nah, saya jelaskan nah, supaya Anda tahu. Ingat lagi ya, mungkin yang di SMA-nya lupa, enggak apa-apa. Eh, catat, silakan. Mengapa cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta? Ini sudah kembar. Nah, satu lagi sin 2 theta apa? Sin 2 theta sama dengan 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2 theta, theta, theta. Jadi 2 sin theta, cos theta. Dari mana rumus itu? Anda pernah belajar sin dalam kurung A plus B? Apa rumusnya? Dapat keledai dulu. Kalau sin A dalam kurung A plus B atau A kurang B sama juga rumusnya. Sin kosin. Kalau sin tanda tetap. Kalau tambah kurang-kurang. Kalau cos belum tanda. Kalau tambah jadi kurang. Ya nak. Jadi sin. Nah, rumus itu pernah nggak dibuktikan? Nggak pernah dibuktikan. Zaman saya juga SMA nggak pernah dibuktikan. Nah, sekarang saya buktikan ada di nanti bakal terbit di Januari di EMAX. EMAX tuh EMA. Nah, ini. Tahu EMAX? EMAX jurnal di BINUS nih. E itu apa?
engineering, MA tuh mathematics, CS tuh computer science. Ya. Jadi ini nanti Anda lihat di volume atau mungkin volume 6 mungkin ya. Tapi tahun Januari tahun depan. Ya. Nah, itu berasal dari rumus Euler. Karena tahu rumus Euler? E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Benar nggak? Pernah dapat nggak rumus Euler? E, E itu bilangan apa? E itu nilainya 2,71, 82, 81 dan seterusnya. Bilangan Euler itu bilangan Euler. Sekarang ada rumus Euler ya. Ya, terang sekali. Rumus Euler. Rumus Euler adalah E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I kali sin theta. Ya kan? Nah, ini rumus inilah yang bisa membuktikan rumus sin dalam kurung A plus B atau A kurang B. Sin kokosin. Kalau cos A plus B atau A cos A kurang B apa? Kokosin sin. Ya enggak? Jumlah kedaranya kan itu. Kalau sin, sin kokosin. Kalau cos, kokosin sin. Tapi tanda cosnya berlawanan nih. Nah, Anak pasti ingat rumus sin A plus B. Apa rumusnya? Sin kokosin. Sin kos kosin. Tandanya tetap. Kalau tambah, tetap tambah. Sudut pertama apa nih? A. Kedua B. Pertama A. Sudut kedua B. Pertama A. Kedua B. Kan gitu kan? Ini pelajaran SMA loh ya. Mungkin waktu itu sama nasib nasib Anda sama saya juga. Belajarnya rumusin hafal aja. Nah, saya cenderung cari dari mana asal usul rumusnya. Ya, ternyata ketemunya pakai rumus Euler di atas tadi ya. Dia menggunakan rumus Euler ini. Yaitu pertama kita sin ya rumus ini datangnya dari rumus Euler gitu ya. Bisa. Sin 2x ya. Sin 2x. Sin 2x ini boleh nggak saya anggap sin x tambah x? Sama? Boleh kan? Kan x tambah x kan 2x. Nah, kemudian berarti A-nya X, B-nya juga X. Berarti A sama B sama dengan X. Berarti berlaku rumus sin cos kosin. Sin cos kosin tandanya kalau sin tandanya tetap. Sudut pertama X, kedua X. Pertama X, kedua X. Nah, jadi sin 2X sama dengan apa? Sin cos ya. Ini sin kali cos. Itu sin kali cos. Ini sin cos. Ini kosin. Kosin ini boleh nggak saya balik sin cos? Boleh kan? AB sama dengan BA kan? Berarti ini sin kosin sama dengan sin cos. Nah, kalau kita jumlahkan berapa? Sin cos tambah sin cos berapa? 2 sin cos. Betul nggak? Nah, inilah asal usus nenek moyangnya bahwa rumus cos 2 cos sin sorry ya. Bahwa rumus sin 2x adalah apa? Sin 2x adalah 2 sin cos. Sin 2x adalah 2 sin cos di mana sudutnya ini adalah x ini berasal dari setengah kali 2x. Paham saya? Halo. Kalau itu saya tanya sin x sama dengan berapa? 2 sin cos sudutnya berapa? Setengah x, setengah x. Kalau sin 10x 2 sin cos sudutnya berapa? Setengah kali 10x 5x, 5x. Ya. Jelas ya? Jadi 2 sin 5x cos 5x. Paham ya? Jadi kesimpulannya sini berarti sin sin 10x ya, sin 10x adalah apa? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Ya 5x, 5x. Gitu. Sampai sini jelas tentang mengapa sin 2x itu 2 sin cos. Sudutnya setengah x ya, setengah kali 2x. Jadi dia menggunakan rumus ini. Ingat rumus ini yang
mudah-mudahan terbit di Januari nanti ini. Ya, saya sudah masukkan. Saya sudah terbitkan 3, ini yang keempat. Ya, yang pertama rumus Euler tadi. Rumus Euler itu saya buktikan dengan bantuan kalkulus 1 itu ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah transformasi Laplace atau Laplace transform. Rumusnya itu sudah ada, tetapi dikemukakan seorang uh, profesor emeritus. Emeritus itu sudah pensiunnya masih profesor, sebut profesor emeritus di Amerika, MIT, terkenal kan? Namanya saya lupa. Nah, beliau itu Anda cari itu asal usul rumus transfer Laplace di YouTube, muncul dua video. Tetapi banyak hal yang kadang-kadang di matematik itu baik mungkin di video atau di buku itu seringkali lompat. Tiba-tiba ini jadi apa nih? Kasih panah aja gitu kan. Nah, itu yang saya jelaskan pembuktiannya. Ternyata itu menggunakan deret Maclaurin atau deret yang lain. Oke, ini sin. Sekarang cos. Nah, Anda belajar kosinus A plus B apa? Halo, kosin, enak. Cos, sin. Kosin. Tandanya berlawanan. Kalau sini plus, sini min. Tanda berlawanan. Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Enak. Nah, kemudian berdasarkan rumus ini, baru kita membuktikan kosinus 2x adalah boleh dianggap cos x tambah x. Halo? Enak. Sama dengan apa? Kokos sin. Kokos sin. Tandanya plus menjadi min. Sudut pertama x kedua x. Pertama x kedua x. Pertama x kedua x. Apa yang terjadi? Kosinus 2x adalah cos kali cos. Cos kuadrat x. Sin kali sin kuadrat x. Inilah rumus yang pertama tadi yang kita pakai. Bahwa cos kuadrat x kurang sin kuadrat x adalah cos 2x. Sudah jelas? Halo. Dari situlah asal nenek moyangnya. Ya. Kemudian diturunkan dari rumus ini lagi, dapatlah rumus kedua dan ketiganya. Masih sudut kembar cos 2x. Di sudut kembar 2x itu kan kembar. X sama x dengan x. Jadi disebut kembar. Ini sudut rumus pertamanya. Nah, rumus keduanya apa? Yang keduanya cos 2x sama dengan dalam cos 2 cos kuadrat x min 1. Rumus ketiganya terbalik. 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ya, sudutnya setengah kali itu ya. Nah, datangnya dari mana tuh? Ya diturunkan dari rumus pertama tadi. Bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x adalah 1. Nah, kalau kita mau dalam cos, ya, kalau kita mau dalam cos, maka sinnya kita pindahkan. Jadi apa? Kalau kita mau dalam cos, berarti cos kuadrat x berapa? 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, ini Mas. Berarti rumus pertama ini sin kuadratnya kita sorry. Salah saya. Kebalik ya. Ini kebalik. Kalau mau cari cosnya ya, kalau mau dalam cos sinnya kita ganti ya. Sinnya kita ganti. Jadi sin kuadrat x berapa? Ya, sin kuadrat x adalah 1 kurang cos kuadrat x. Enak. Nah, kita ganti nih. Jadi cos 2x adalah cosnya tetap, sinnya kita ganti. Nih, sini kita ganti ke sini. Sini kita ganti jadi 1 dikurang cos kuadrat x. Ya, 1 dikurang. Nah, kalau kita ganti jadi apa? Cos 2x adalah cos kuadrat x min 1 min kali min plus cos kuadrat x. Sehingga
Ini menjadi apa? Cos 2X adalah cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 cos kuadrat X min 1. Inilah rumus keduanya. Ya, rumus keduanya. Ini adalah rumus keduanya. Paham? Dari rumus satu tadi kita jadikan eh, dalam cos. Berarti cos 2X adalah 2 cos kuadrat X min 1. Nah, yang ketiga, kita pakai rumus yang pertama lagi. Kita mau jadi dalam sin, maka cosnya yang kita cari, kita substitusi, kita ganti. Ya. Anak ini belajar nggak dia sempat? Pasti belajar ya. Nah, mungkin enggak. Ya. Gimana belajar trigonometri di SMA? Hah? Do you like it? Atau boring? Are you boring? Ya, ya. Rumus ketiga kita ambil dari rumus pertama, tapi kita jadikan dalam sin. Ya, oke. Ini udah selesai belum? Belum nih. Dah. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita ambil dari rumus pertama. Tadi rumus pertama. Rumus pertamanya adalah tadi apa? Cos 2X. Cosinus 2X adalah cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Ini rumus pertama ya. Nah, kita punya rumus dasarnya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Ya. Ditambah. Ditambah sin kuadrat X. Nah, cos ini ya. Kalau bisa sin. Ini cos kuadrat X. Nah, kita mau dalam sin berarti cosnya yang kita ganti. Berapa cos? Cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini kita substitusi sini, diganti sini. Ya, kita ganti sehingga cos 2X adalah kita ganti nih. Cos 2X cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Ya, ini dia dikurang sin kuadrat X. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sini? Sin kuadrat kurang sin kuadrat berapa tuh? Maka cos 2X adalah 1 dikurang berapa? Min sin kuadrat tambah min sin kuadrat min berapa? 2 sin kuadrat X. Inilah rumus yang ketiga. Sudah jelas sekarang? Sin cuma satu rumus. Sin 2X adalah 2 sin cos. Sin 10X adalah 2 sin cos. Tapi sudutnya setengah kali ya. 10X dikali setengah, 5X, 5X. Gitu kan? Sin 6X, 2 sin cos. Sudutnya setengah kali, 3X, 3X. Nah, sedangkan rumus cos sudut kembar cos 2X ada 3. Cos kuadrat kurang sin kuadrat, sudutnya setengah kali X, X. Rumus nomor 2 tadi apa? Dalam cos 2X adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali 2X, X. Rumus nomor 3 yang terakhir nih. Cos 2X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2X, X. Sama nggak kalau yang 10X? Cos 10X adalah kalau dalam sin 2 sin kuadrat kurang 1. Sudutnya setengah kali 10, 5X. Jadi cos 10X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat 5X. Jelas ya? Itulah asal usul rumusnya. Ini untuk tahu aja. Oke? Uh, any question? Ada yang mau tanya?
Oke. Oh, yang tadi itu juga sama ya. Apa? Nih, cos 2x tadi yang ini adalah apa? We take on for value between ini. Ini juga the limit ya. Kalau dimasukkan ya, theta, cos 2 theta. Oh, nah ini enggak. Ini tetap ya cos 2 theta. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Hello? Kalau enggak ada, kita teruskan. Sudah jelas ini? Kita lanjutkan ya, yang tadi kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita lihat contoh 7 ini. Jika fungsi x, y adalah xy kuadrat per x kuadrat tambah y pangkat 4, eh, ya kerjakan limit x xy menuju 0,0 dari fungsi x, y eksis atau tidak? Ada tanya kan? Eksis, big question. Nah, dia tanya ada kan? Halo, ya. Jadi x, y menuju 0,0 itu ya x menuju 0, y juga menuju 0. Ini along any line, ya, along any line, through melalui ya. Jadi eh, sembarang garis yang melalui the origin itu tahu the origin itu adalah O 0,0 titik pangkal dua dimensi O 0,0. Okay. If the line is not the y-axis, jika garis itu ya, jika garis itu is not the y-axis, tidak di sumbu y, maka y sama dengan mx. Y sama mx itu adalah garis yang melalui O 0,0, origin. Origin itu O 0,0 ya. Y sama mx ini di mana m adalah slope. Slope itu apa? Gradien. Slope. Mungkin di dalam bahasa Indonesia dulu ke gradien ke kemiringan ya, garis kemiringan, kemiringan. Gradien. Sekarang istilahnya lebih populer gradien. Dulu kemiringan. Di bahasa Malaysia apa? Kemencengan. Ya. Di bahasa Malaysia kemencengan. Kemiringan ya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau jabarkan ini ya, contohnya kalau ini dijabarkan, contoh 7, kita lihat. Oh, enggak jalan nih. Oke. Contoh 7, example 7. Ini, nanti saya masukkan di itunya, nanti saya kirimkan juga ya. Nah, ini tadi apa ya, nyatanya kan jika fungsi x, y adalah xy kuadrat per x kuadrat ditambah y pangkat 4. Nah, pertanyaannya, pertanyaan apakah gitu kan, limit xy x, y menuju 0,0 dari fungsi x, y ditanya eksis, nah karena tanya kan big question. Nah tadi dinyatakan sini x, y
menuju 0,0 yaitu ya pada garis yang melalui through the origin. Jadi melalui O 0,0 itu maksudnya. Pusat titik koordinat bidang 0,0 ya. Jika garis itu tidak pada sumbu Y ya. Ya maksudnya garis yang ditanya ya. Jika garis tersebut ya, garis tersebut atau itu boleh nggak? Tidak ya. Di situ yang if the line is not the y-axis. Oh, jika garis tersebut bukan sumbu ya sama, is not bukannya. Bukan sumbu Y ya. Jika garis tersebut bukan ya, is not ya. Bukan sumbu Y, y-axis itu sumbu Y. Sumbu Y, maka Y sama dengan mx. Maka Y sama dengan mx. Y epsilon m adalah garis yang melalui origin O 0,0 titik pusat bidang datar ya. Di mana M adalah is the slope. Slope itu adalah gradien. Lebih populer kita gradien. Kalau dulu namanya koefisien arah garis. Zaman saya sekolah ada koefisien arah garis. Sekarang gradien. Oke. Sehingga fungsi yang soal tadi ini, fungsi X, Y sama dengan apa? Kalau ini kita masukkan ke dalam fungsi ini, kita masukkan, apa jadinya? Fungsi X, Y adalah fungsi X, Y-nya ganti MX. Maka jadi apa? Y-nya diganti dengan MX, Y kuadrat, berarti MX kuadrat per X kuadrat ditambah MX kurung pangkat 4. Enak. Sehingga hasilnya apa tuh? Ini M kuadrat, X kuadrat. Berarti M, atau begini, X kali M kuadrat, X kuadrat per X kuadrat tambah M pangkat 4, X pangkat 4. Sehingga fungsi X, Y-nya menjadi apa? M kuadrat X pangkat 3. Enak. M kuadrat X pangkat 3. X pangkat 1 kali X pangkat 2. X pangkat 3. Per X kuadrat ditambah M pangkat 4 X pangkat 4. Ya. Ternyata ini bisa disederhanakan. Betul enggak? Ada yang sama enggak antara pemilihan dan penyebut? Yaitu di atas S pangkat 3, yang paling kecil di bawah S kuadrat ini. Berarti ini saya bisa keluarkan kan? M kuadrat X pangkat 3 per keluarkan X kuadrat tinggal apa? Keluarkan X kuadrat tinggal 1 ya nah, 1 ditambah M pangkat 4 X pangkat 2. Betul enggak? Dikeluarkan X kuadrat dari X pangkat 4. Nah ini X pangkat 2-nya bisa kita coret dengan X pangkat 3. X pangkat 3 dibagi X kuadrat tinggal X saja kan. X pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah M kuadrat X ya, M kuadrat X per 1 ditambah M pangkat 4 X pangkat 2. Inilah yang terakhir ya. Sampai sini jelas?
Kalau baca yang di apanya mungkin agak bingung ya. Oke. Nah, any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo, cukup jelas ya, step by stepnya. Makanya kadang-kadang membaca buku teks itu agak bingungin, kadang-kadang sering lompat ya. Dia tiba-tiba jadi ini ya, itu mengapa gitu. Ternyata itu disederhanakan ya. Sudah selesai nih? Halo? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Eh, dia bilang, so X, Y menuju 0 ya. So, maka fungsi X, Y menuju 0 eh, artinya ini adalah X, Y menuju 0,0. Ya kan? Sepanjang long ya. Long itu ya sepanjang Y sama dengan MX. Pada garis MX ini. Y sama dengan MX. The same result when S, Y di 0,0 sepanjang garis X sama dengan 0. Jadi isinya the same result itu hasil ya. Jadi sama hasilnya ketika when ya, ketika X, Y menuju 0,0 terus dia bilang along sepanjang ya along sepanjang garis the line sepanjang garis the line X sama dengan 0 X sama dengan 0 ya. Kemudian has the same limiting value along every line through the origin ya. Sama agaknya lang kalau garis itu melalui O 0,0 tetapi but that doesn't show that the given limit is zero. For if we know, for if we know sekarang ya, x y 0,0 along the parabola x sama dengan y kuadrat. Jadi kalau dimasukkan fungsi tadi, apabila dimasukkan 0,0, apa yang terjadi? Mana tadi yang fungsinya? Eh, Ya ini maksudnya tadi. Pengertiannya ini kalau fungsi tadi kan fungsi x, y itu sama dengan apa tadi? Terakhir m kuadrat x per 1 ditambah m pangkat 4 x kuadrat. Kalau dimasukkan fungsi 0,0 berapa? Coba kita masukkan. Berapa tuh? 0,0 berarti sini m kuadrat kali 0 per 1 ditambah m pangkat 4 kali 0 kuadrat. Hasilnya apa? Halo. M kuadrat kali 0, 0. Dibagi 1 ditambah 0 kuadrat kali M4, 0. Hasilnya apa? 0 bagi 1, 0. Ya kan? Ya itu. Ya. Nah itu yang bilang, jadi kalau dimasukkan nilai yaitu originnya O 0,0, maka limitnya itu 0. Ya. Ya. Kalau kita biarkan dia menuju ke parabola, nah itu lain lagi. Ya. Sampai sini jelas nggak nih? Halo, ya.
Nah, jika X, Y itu menuju 0,0 itu, dia bilang sepanjang ya, along the parabola, the para the parabol, ya tulisannya parabol, the parabol X sama dengan Y kuadrat, X dengan Y kuadrat, maka fungsi X, Y berapa? Halo, artinya apa ini? X dengan Y kuadrat, berarti X-nya kita ganti. Y kuadrat, Y. Betul nggak? Halo. Kalau X-nya kita ganti Y kuadrat kan, berarti sini menjadi fungsi X, Y menjadi apa? Fungsi Y kuadrat, Y kan? Nah, kita ganti. Jadi X-nya ganti X kuadrat, Y-nya tetap Y. Jadi kita masuk sini. MX kuadrat berarti M kuadrat kali X. X-nya adalah Y kuadrat per, gitu kan? 1 ditambah N pangkat 4. X-nya adalah X-nya adalah Y kuadrat pangkat 2. Ya. Sehingga hasilnya apa? M kuadrat Y kuadrat, ya. M kuadrat Y kuadrat per 1 ditambah, oh, kok besar. Oh, dia masukkan dari rumus dasarnya ya, sorry. Bukan, bukan rumus yang tadi ya, sorry. Dia masukkan rumus dasarnya. Sorry, ini ya, maaf. Ini dia masukkan dari rumus dasarnya tadi adalah apa tadi? Mana tadi? Yang dasar ini. X Y pangkat 2 per X kuadrat tambah Y pangkat 4. Dari sini ya, sorry. Ya, dari rumus dasarnya. Bukan yang sudah terjadi ya. Dia masukkan jadi X-nya ganti Y pangkat 2 kali Y kuadrat gitu per ini Y kuadrat di pangkat 2 Y pangkat 4 ya. Jadi gitu. Kita catat dulu sini. Tadi di sini adalah sama dengan apa tadi? Kalau lupa kita eh, yang dasarnya tadi itu adalah X Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y pangkat 4. Sehingga hasilnya X-nya diganti ini X-nya ya. X-nya kita ganti dengan Y kuadrat gitu. Y-nya tetap Y kuadrat. Ya enggak? Y tetap Y kan ganti. Nah, X-nya diganti Y kuadrat. Karena X kuadrat, pada X-nya ini diketahui ini nih. X-nya adalah Y kuadrat, berarti Y kuadrat dipangkat 2 enggak? Kalau X kuadrat berarti Y kuadrat pangkat 2. Paham maksudnya? Kan X sama dengan Y kuadrat. Berarti kalau X kuadrat jadi Y kuadrat pangkat 2 ditambah Y pangkat 4. Hasilnya apa nih? Y pangkat 4 per Y pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Hasilnya apa tuh? Halo, hasilnya apa nih? Ini adalah Y pangkat 4 per 2 Y pangkat 4. Hasilnya 1 per 2 enggak? Y pangkat 4-nya coret, ya kan? Hasilnya 1/2. Nah, since different page leads to differential limiting value, the given limit doesn't exist. Ya. Karena eh, limitnya berbeda dengan nilai yang berbeda, maka dia memberikan limit yang tidak eksis. Jadi ini limit doesn't exist ya. Jadi ini adalah limit does not exist. Does not exist. Does not exist. Di limitnya tidak exist. Ya. Tidak exist, ya tidak ada. Ya. Oke.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Ya. Nah, ya. Sama, jadi kalau dulu Anda belajar, mungkin kayaknya Anda kalkulus satu dulu Anda belajar tentang direct convergent divergent. Jika limitnya tidak menunjuk pada satu nilai, jadi jikanya ganjil tandanya plus satu, kalau ganjil hasilnya min satu, kalau pangkatnya genap hasilnya plus satu. Jadi min satu sama plus satu. Berarti dia menunjuk pada dua nilai, tidak konsisten. Akibatnya dikatakan dia tidak mempunyai limit atau deretnya adalah divergen. Ya. Tidak, contohnya seperti itu. Jadi ini limit doesn't exist. Oke. Baik, sampai sini. Are you finish? Sudah. Sudah selesai? Kita lanjutkan ya. Saya balik ke apa? Ke ini. Ah, ini. Ini tadi yang exist ya. Kita ini. Ah, ini. Contoh 8 sekarang. Di mana fungsi H S, Y adalah E berpangkat min dalam kurung S kuadrat tambah E kuadrat. Halo, perhatikan ya. Where is the function? Nih, HS, Y adalah E berpangkat min dalam kurung S kuadrat tambah Y kuadrat. The function S, Y ini ada the function S, Y adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Ini H S, Y tadi ini H S, Y. E berpangkat min S kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sini fungsi S, Y adalah S kuadrat tambah Y kuadrat is a polynomial. Yang ini adalah polynomial and thus is continuous on R pangkat 2. R pangkat 2 di 2 dimensi. Kalau R pangkat 3 di 3 dimensi. Ya. Because the function, ya, sebab fungsi GT adalah E pangkat min T. Itu enggak? Yang ini nih, terjemahannya. Ini menjadi, ini adalah GT. Yang sini nama. Ya, GT adalah E pangkat min T. Enak. Karena mengapa? Ya, kan? Karena H S, Y adalah G dari fungsi X, Y. Adalah E pangkat min ini. Jadi ini T, ini GT. Ya. Anda nangkap nggak saya? Kalau ini terjemahan atau saya tulis deh. Jadi pusing Anda. Baik, saya tulis saja. Kadang-kadang agak membingungkan Anda. Oke, jadi dia bilang sini pertama bahwa H X, Y itu adalah E pangkat min dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini jelas kan? Oke, kemudian dikasih tahu juga bahwa fungsi X, Y itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Nah, kalau diterjemahkan ini boleh bahwa berarti ini kalau kita tulis ini artinya fungsi berarti ini fungsi S, Y enggak nih? Kalau ini fungsi S, Y enggak? S kuadrat tambah Y kuadrat itu kan fungsi S kuadrat tambah Y kuadrat. Jelas ya? Kalau gitu saya boleh tulis enggak ini? Ini saya bisa tulis jadi H X, Y itu adalah G dari fungsi X, Y. Karena yang mengandung unsur ini. Tuh, mungkin ada bingung saya ini dulu. Ini boleh nggak saya ganti gini? H, X, Y adalah E berpangkat min fungsi X, Y.
Sama enggak? Karena S kuadrat tambah Y kuadrat, fungsi S, Y adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kita balik, S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan fungsi S. Ini saya masukkan ke sini. Yang ini, halo, mana itu? Yang ini saya ganti ke sini. Saya ganti menjadi S, Y enggak? Halo, jelas enggak? Boleh kan? Saya tulis S kuadrat tambah Y kuadrat ini. S kuadrat tambah Y kuadrat ini sama enggak dengan fungsi S, Y? Saya tulis, boleh kan? H S, Y adalah E pangkat min fungsi S, Y. Kalau gitu, ini jadinya apa? Bahwa A S, Y ini sama enggak? Saya kasih nama fungsi lain, G dari fungsi X, Y. Mengapa? Karena dia mengandung unsur ini. Ada unsur fungsi S, Y enggak? Berarti ini sama dengan apa? E pangkat min fungsi dari X, Y. Kan begitu enggak? Kalau ini Z, misalnya fungsi X, Y, Z. GZ sama dengan E pangkat min Z. Sama enggak? GZ, G dalam kurung Z sama enggak dengan E pangkat min Z? Sama? Nah, ini saya balik lagi. Ini sama dengan apa? Balik lagi ke asal usulnya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Kan ini kan sama. Ini sama dengan ini. Saya ganti lagi ke sini. Boleh enggak? Halo? Mutar-mutar ya. Oke. Nah, sampai situ. Kalau gitu, yang bentuk ini saya tulis lagi ya. Ini adalah apa tadi? G dari apa? Fungsi X, Y. Kalau saya ganti T, GT apa? GT adalah E pangkat min T. Nah. GT adalah E pangkat min T. Nah. Itu maksudnya. Nah, coba kalau Anda baca di sini nih. Saya kasih lihat ya. Anda baca yang ini. Ini aslinya gitu. Itu gambarnya di. Ngerti enggak? Kecilan. Baik, sini GT adalah E pangkat min T. Bingung kan? Memang dijelaskan di bawah lagi bahwa A S, G adalah G dari fungsi S, G. E pangkat min itu sebenarnya fungsi S, G. Berarti sini GT adalah E pangkat min C. Nah, makanya saya dapatkan dulu saya tulis kalau saya masuk ke situ kan bingung apa sih tiba-tiba lompat artinya ini dulu berarti sini ya. Jadi yang katakan kebanyakan penulisan di matematik itu gitu membingungkan ya. Oke, nah gambarnya itu seperti itu. Ini gambar perspektifnya kalau digambarkan bahwa H semuanya itu adalah E pangkat min dan kurung ekor sampai berat bentuknya tiga dimensi. Eksponensial. Lalu kan di juga tidak eksponensialnya, tapi ini tiga dimensi seperti apa? Seperti gunung, ya. Benar? Itu seperti gunung kan? Tapi simetris, ya gunung. Oke. Nah, balik lagi yang tadi, ya. Nah, di mana dia bilang GT sampai dengan T is continuous for all value of T. Untuk segala harga T. Jadi ini eh, adalah continue untuk segala harga X. Segala atau semua ya. Segala harga T. Segala harga atau nilai harga T. Untuk segala nilai T. Ya. Harga nilai. Untuk semua nilai T. Ya boleh nggak? Untuk semua
for all ya, untuk semua nilai T. Paham Mas ya? Adalah continue untuk adalah continue untuk semua nilai T. Nilai T. The composite function, fungsi komposit. Ini continue-nya di R2 artinya di 2 dimensi ya. H itu adalah graf seperti yang gambar tadi, seperti gunung ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Sekarang sudah kurang. Oh ya, kita absen dulu ya ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ada. Minggu ke-9 hari ini. 9 dan sorry, minggu ke-5 sesi 9 ya. Hari ini sesi 9 dan 10. Oke. Ini ada yang online ya. Saya lihat nih. Fikri Muhammad Austin online ya. Jesslyn Benita online ya. Johan Martin Claudius Pane online. Selebihnya sudah absen. Wah, ini rajin ya, absennya bagus. Chef. Jadi kita panggil-panggil lagi ya. Yang 3 itu online. Yang selebihnya sudah absen. Sudah kehadirannya sudah dimasukkan. Nah, kemudian season log. Hari ini kita belajar tentang limit and continuity. Nah, parsial belum ya? Parsial sebentar lagi. Parsial derivatif function two or more variable ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Oke. Jadi yang tadi gambar apanya? Ini. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita tulis sedikit. Nah, ya berikutnya baru masuk dengan partial derivatif. Jadi baru tadi sampai dengan limit and continuity. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nah, sekilas kita lihat. Nah, ini juga turunan apa tadi? Partial derivative of function of two variable. Ini terlalu kecil deh. Kalau biasanya atau belajar diferensial itu apa tuh? Di aksen itu apa? Anda masih ingat? Sepintas ya, ini sepintas untuk ingat ya. Ini masuk dengan sebentar lagi partial derivatif. Ya. Sebelumnya kita masuk dulu ya untuk tahu aja. Kalau masih ingat enggak Y aksen atau DY per DX atau fungsi aksen X apa? Masih ingat limit H menuju 0 fungsi X tambah H betul enggak? Fungsi X tambah H dikurang fungsi X per H. Betul enggak? Fungsi X plus H dikurang fungsi X per H. Ini kan ini yang one variable, satu variabel kan?
Nah, sekarang bentar lagi kita masuk dengan turunan ya. Ini masuk dengan partial, kalau itu yang ya partial derivatif, diferensial partial, ya. Derivatif. Nah, kalau kalau kecil kelihatan nggak? Udah kelihatan ya. Gimana? Oh, ya ini diperbesar aja. Sana. Wih, besar ya. Nah, ini. Ini sebenarnya di pasarnya nggak di sini. Terus dalam praktek itu gampang aja. Eh, Kalau kita cari misalnya fungsi dua variabel, ya, ini simbol-simbol aja. Ini menyimbolkan bentuknya, tapi dalam prakteknya sebetulnya ya enggak sulit ya sebenarnya. Kita enggak pakai limit, ya enggak pakai limit lagi hitungannya, ya. Jadi dalam prakteknya nantinya begini. Jadi misalnya gini, Z adalah fungsi dua variabel, ya. Atau Z itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini contohnya. Halo. Nah, ZX, ZX, perhatikan. ZX, enggak keluar. Saya, sorry, enggak keluar. Nih. Oh, tadi itu harus ditutup dulu ini ya. Ininya harus dinormalkan lagi. Ya normal dulu baru mau ya. Nah, sudah. Nah, apa arti JX? Tahu enggak? JX adalah turunan turunan Z terhadap X. Ini namanya turunan parsial. Untuk fungsi dua variabel. Ada ZX, ada ZB. Penulisnya ada ZX atau dou Z per dou X. Artinya apa tuh? Diturunkan dalam X saja. Ya. Habis ya. Diturunkan pada X saja. Jadi kalau X saja dia turunkan berapa? Sini. X saja turunkan. Berapa? Sama dengan 2X. Y kuadrat konstan dianggap tuh. 0. Hasilnya 2X. Selesai. Kalau tanya berapa ZY? ZY adalah dou Z per dou Y. Diturunkan terhadap Y saja. Y saja. Berarti X kuadrat konstan. Ya, X kuadrat konstan 0. Bukan Y. Y kuadrat turunkan 2Y. Hasilnya 2Y. Lengkap ceritanya? Nah, sampai situ kita istirahat dulu.